selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham sektor finance, bank-bank second liner. Yang pertama BJTM, kedua BJBR, ketiga BRIS, keempat Agro, kelima BBKP, keenam BNGA, dan ketujuh BBYB. Langsung saja ke saham pertama, ada BJTM yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik 2,08% ke harga 735. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net buy, tapi di hari Jumat net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJTM sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJTM akhirnya sampai juga 740, sayangnya nggak bisa tutup. Tapi kalau dilihat volume yang meningkat, ada peluang minggu ini BJTM kembali uji 740. Dan bagusnya lagi kalau confirm breakout, ada potensi 1-3 bulan ke depan BJTM arahnya ke 800 dan potensi juga bisa menutup gapnya ini. Apakah bisa naik lebih tinggi? Ya tergantung market, tapi yang pastinya terdekat dulu, semoga minggu ini bisa tutup di atas 740. Kalau Bapak Ibu kemarin beli di 705 ya udah lumayan profitnya, 2-3% hold aja selama di atas 720. BJTM mungkin kalau nggak breakout 740 dia konsol dulu di range harga sempit ini 720 sampai 740, ya lumayan lah profit 1-2%. Beli aja dekat support 725, target TP-nya 740 atau 735. Jadi seperti itu. Untuk BJTM menarik juga ya. Ini saham defensif, lambat gerak, tapi dividennya cukup besar di sekitar 7-8%. Jadi ya menarik. Tapi kalau Bapak Ibu yang beli dari Mei kemarin, dividennya ya sekarang kan belum balik, ya tinggal nunggu 1-3 bulan ke depan lah. Semoga aja balik kan, jadi bisa dapat profit dan dividen tahun ini. Jadi seperti itu untuk BJTM, ya sekarang belum bisa spekulasi buy, sudah ketinggalan, tunggu aja koreksi. Langsung saja ke saham kedua, ada BJBR yang hari Jumat minggu lalu ditutup naik 3,3% ke harga 1.405. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin juga net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BJBR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BJBR tutupnya pas di resisten, ya memang lewat sedikit resistennya di 1400 setelah hampir 2 minggu BJBR konsolidasi di range harga support 1320 dan resisten 1360. Jadi dengan kondisi seperti ini, apakah BJBR akan lanjut uptrend? Sepertinya ya, cuman takutnya false breakout nih. Jadi perlu hati-hati kalau sekarang belum bisa spekulasi buy, karena rawan kalau ISG nanti koreksi, bisa aja BJBR nih koreksi dulu ya. Kalau mau ideal beli ya 1360 ini. Kalau beli di harga 1400, yang penting kalau mau cut loss ya cut loss di bawah 1360. Jadi seperti itu. Dan kalau nantinya confirm breakout 1400, arah BJBR ini ke 1600. Jadi potensi upside masih 200 poin. Jadi ya bisa sekitar 12-13% kenaikan BJBR. Seperti itu untuk BJBR. Yang sudah pegang dari bawah ya tetap hold aja selama BJBR di atas 1360. Langsung saja ke saham ketiga, ada BRIS yang di hari Jumat ditutup di harga 2040 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BRIS sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BRIS sudah 3 kali reject area 2000. Ya semoga aja minggu ini bisa rebound, karena 2000 itu adalah support
yang terbentuk dari 20 Agustus 2021. Jadi ya harusnya dipertahankan. Kalau mau coba spekulasi buy, tinggal cut loss kalau tutupannya di bawah 2000 dan target profit terdekat 2100 kalau mampu lewat. Resisten konsolidasinya ada di 2200. Potensi upside masih ada sekitar 8% dan cut lossnya sekitar 5% atau 4% aja. Jadi seperti itu. Untuk Breeze perlu hati-hati juga, kalau sampai jebol ya mending jual dulu karena ada peluang bisa ke 1900 terdekat dan bisa sampai 1800. Dan terlihat Breeze lagi konsolidasi setelah turun dalam ya, dari 2800 dia turun sampai 2000. Jadi turunnya hampir 30%. Kalau ditarik Fibonacci dari bawah ini ya sudah jebol, memang 0,618 itu ada di 2150 dan ya bisalah dia sampai 1970 ya. Semoga aja dipertahankan untuk support 2000 yang sudah 3 kali diuji minggu kemarin. Seperti itu untuk Breeze. Langsung saja ke saham keempat, ada Agro yang di hari Jumat kemarin ditutup auto reject bawah ke harga 2090. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Agro didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Agro setelah gagal mempertahankan support 2000, kemarin dia sempat turun tapi ditarik naik, tapi hari ini malah dibawa turun. Dengan candle seperti ini ada peluang Agro ke 2000. Jadi kalau Bapak Ibu yang mau coba spekulasi buy, wait and see dulu, tunggu di area 2000 ini ya. Jadi dia bisa turun sekitar 4-5%, coba aja spekulasi buy di 2000 dan cut loss kalau turun dari 2000. Harusnya bisa dipertahankan lah 2000 ini, karena kalau dia jebol 2000, Agro melanjutkan downtrend. Jadi seperti itu, dan targetnya bisa 1800 dan ke 1600. Jadi Agro menarik juga nih minggu depan. Lihat di area 2000 supportnya ini ada nggak perlawanan atau pantulan. Seperti itu untuk Agro yang sudah punya dan belum cut loss ya. 2000 ini support terakhir, kalau sampai jebol ya bisa turun lebih dalam. Sebaiknya cut loss, tapi kalau Bapak Ibu mau rugi waktu, mau hold Agro, karena Agro juga masih bisa dibilang saham berfundamental bagus, tapi ya naiknya yang nggak tahu kapan ya kalau sampai jebol 2000. Jadi harus bisa mempertahankan lah Agro support 2000. Indikator MACD sudah membentuk dead cross, bar chart di bawah 0 juga mengarah ke bawah. Volume saat turun kecil biasa aja ya. Jadi ya menurut saya mungkin ada perlawanan di area 2000 nantinya. Seperti itu untuk Agro. Langsung saja ke saham kelima, ada BBKP yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,47% ke harga 416. Kalau dilihat transaksi asing net sell, tapi seminggu kemarin bisa dibilang net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBKP terlihat sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBKP juga turun sangat dalam ya. Dari 640 dia turun sampai 416. Tapi berapa kali BBKP ini mempertahankan supportnya 410. Tapi support idealnya itu yang terbentuk dari Mei 2021 itu ada di 400. Jadi peluang BBKP kalau hari Senin nggak mampu naik ke atas 430, itu bisa turun dulu ke 400. Jadi hari Senin dia harus rebound. Kalau nggak, dia arahnya ke bawah 400. Dan bisa aja nanti BBKP ini konsolidasi di range harga ini ya. Supportnya 400 dan resistennya 430. Jadi potensi upside sekitar 30 poin. Jadi bisa naik turun sekitar 7%. Lumayan lah kalau dapat ya. Jadi wait and see aja dulu BBKP. Tunggu di area 400 ini, baru spekulasi buy atau buy on breakout. Kalau dia breakout 430, buy aja. Jadi seperti itu, karena MACD-nya juga mulai menyempit, tinggal nunggu momentum. Kalau mau bagus ya harus confirm breakout minimal di 430.
430. Mau lebih bagus 450. Seperti itu. Untuk BBKP juga hari Jumat minggu kemarin koreksinya volume makin kecil dan hari Jumat penutupannya membuat candle doji. Ya kalau mau bagus harus candle hijau dan menutup penuh candle 2 hari sebelumnya, bisa dibilang pola morning star dan arahnya bisa ke atas. Seperti itu untuk BBKP. Langsung saja ke saham ke-6 ada BNGA yang di hari Jumat ditutup di harga 975. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dilihat dari broker samarinya BNGA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BNGA mantul lagi dari support 960 support minornya, dan ini dia membentuk candle doji. Kalau dilihat volume meningkat, tapi ini rawan ya. Ya kalau mau bagus breakout dulu 980. Kalau dia tutup di atas 980 ya ada peluang ke 1000 seminggu ke depan. Dan bagusnya lagi kalau BNGA ini bisa tutup di atas 1000 biar dia melanjutkan uptrendnya. Ini kan dia lagi konsolidasi. Konsolidasinya ini terbentuk dari Juli 2021. Jadi sudah hampir 2 bulan lebih dia konsol belum melanjutkan uptrend. Jadi seperti itu untuk BNGA. Wait and see aja dulu. Menurut saya ini harga tanggung. Cut lossnya ini dalam nih. Saya kan cut loss tuh kalau jebol 940 sekitar 5%. Kalau Bapak Ibu mau nih, rewardnya nggak menarik, malah lebih besar risknya dari rewardnya. Jadi seperti itu. Kalau mau lebih aman ya tunggu BNGA ini confirm breakout 1000 karena arahnya terdekat menutup gap di 1080 dan bisa sampai 1150. Seperti itu untuk BNGA. Kalau dilihat ya harus breakout lah dia minggu ini. Langsung saja ke saham terakhir ada BBYB yang di hari Jumat ditutup naik tipis 1,44% ke harga 1400. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya BBYB diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BBYB sudah 3 kali uji support 1300 dan mantul. Kalau dilihat dia membentuk candle bisa dibilang doji, ya harus rebound hari Senin. Minimal tutup di atas 1460. Dan bagusnya lagi kalau BBYB minggu depan itu langsung breakout 1600. Dan tetap perlu hati-hati kalau BBYB ini turun dari 1300 itu ada peluang ke 1000 ya. Jadi potensi turun sekitar hampir 19%. Jadi cut loss saja kalau dia jebol 1300, bisa cut loss di 1210 atau 1240 lah. Tapi kalau beli di harga sekarang kan cut lossnya cukup dalam sekitar 11% dan target profitnya ya seimbang, lebih besar profitnya 3%. Kalau tertarik seperti itu boleh, tapi candlenya kurang menarik ya, jadi butuh konfirmasi lah. Kalau mau beli buy on breakout 7%, beli di 1460 atau 1470 tinggal cut loss. Kalau balik arah sama aja, tapi harganya juga nanggung. Mending di bawah sekalian ya, berharap aja dikasih koreksi dulu lah BBYB, atau beli BBYB ini kalau mau lebih bagus tunggu dia breakout 1600. Jadi ada peluang ini nanti double bottom nih, 1 2 ini neckline, confirm breakout atas, rally bahkan bisa ke 2000 dan bisa all time high lagi untuk BBYB karena story-nya juga masih kuat. Seperti itu untuk BBYB. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.